kita segenap masyarakat, sehingga pada pagi ini semua dosa-dosa antara kita akan hapus sama sekali, sehingga kita kembali sebagai bayi yang baru lahir kepada fitrahnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum pelaksanaan sholat Id dimulai, seperti biasa ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Pertama, berupa ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Psikologi Angkatan Darat yang senantiasa mengizinkan lapangan ini digunakan untuk keperluan sembahyang Idul Fitri dan Idul Adha. Meskipun pada pagi hari ini agak sedikit kurang nyaman karena di samping kita ada bangunan sehingga luas lapangan ini sebagian besar terganggu, sehingga banyak yang keluar dari lapangan ini. Untuk itu ya kita mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam beribadah. Informasi yang kedua berupa penerimaan zakat di lingkungan Masjid Al-Hikmah RW 13 Kelurahan Dago. Yang pertama, titipan zakat fitrah di DKM RW 13 Dago. Zakat fitrah sebesar 23.480.000. Kemudian ada titipan dari Kampung Bangkit ITB sebesar 1.560.000. Jadi total zakat fitrah sebesar 25.040.000. Kemudian penerimaan zakat mal sebesar 1.200.000, infak dan sedekah 2.425.000, fidyah 185.000. Jadi total semua zakat fitrah yang terkumpul di lingkungan RW 13 sebesar 37.850.000 rupiah. Kemudian zakat yang berupa beras di DKM RW 13 sebesar 370 kg dan Dinas Psikologi Angkatan Darat sebesar 100 kg sehingga totalnya 470 kg. Alhamdulillah penerimaan zakat fitrah meningkat sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada kaum muslimin dan muslimat yang telah menitipkan mempercayakan penyaluran zakat fitrah kepada DKM RW 13. Mudah-mudahan amal baik Bapak sekalian dibalas oleh Allah SWT. Selanjutnya bertindak sebagai khatib dan imam pada pagi ini adalah Bapak Dr. Haji Deni Suryadi MPD MC. Beliau sehari-hari adalah sebagai dosen di Universitas Islam Bandung, kemudian dosen di Ekuitas Bandung, kemudian juga dosen di NHI Bandung. Di samping itu juga dia dosen di Universitas Singapura Bangsa Karawang dan dosen di Universitas Etika Islam Universitas Garut. Sehari-hari beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren As-Sabiqungal Awwaluddin Bandung dan juga sebagai guru ahli Supah Indonesia. Kemudian juga beliau aktif di Pondok Pesantren Babus Salam Bandung dan Pondok Pesantren Al-Basriyah Cigonel Kabupaten Bandung. Di samping sebagai dosen dan staf pengajar, beliau juga sebagai pengarang atau penulis buku, khususnya buku-buku agama. Ada beberapa buku yang telah beliau tulis, antara lain buku Sabar dalam Al-Quran, Tafsir Surat Al-Alaq, Konsep Politik dalam Al-Quran, dan Konsep Pendidikan dalam Al-Quran. Itulah biodata beliau. Selanjutnya kami menghimbau kepada segenap yang hadir pada pagi hari ini untuk bapak-bapak selama pelaksanaan khutbah berlangsung tidak diperkenankan untuk
merokok dan mengobrol. Dengarkan khutbah dengan seksama, dengan khusyuk. Kemudian kepada ibu-ibu yang membawa anak kecil supaya bisa menguasai anaknya, tidak berlarian ke sana kemari yang dapat mengganggu khusyuan dalam beribadah. Juga selama pelaksanaan khutbah berlangsung, ibu-ibu tidak diperkenankan untuk membuka alat sembahyangnya atau mukenanya. Dan terakhir, kepada bapak-bapak yang membawa alat komunikasi, begitu pelaksanaan salat dilaksanakan, mohon alat komunikasi, HP dan sebagainya supaya dimatikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Satu waktu ada sahabat yang memuji Allah. Kemudian beliau mengucapkan kata yang didengar oleh Rasulullah SAW. Kata itu adalah berupa, semoga pujiku sampai kepada mazharnya Allah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat itu, wahai sahabatku, apa yang kau maksud dengan pujian sampai kepada mazharnya Allah? Kemudian sahabat itu, saya berkeinginan pujianku sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, beliau menuliskan, barang siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan ketika itu Musa mendengar, lalu Musa mengatakan, kenapa saya harus bersolawat kepada Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena solawat itu akan sampai kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kullu amrin zibalin la yutla, bahwa aktar, bahwa akdam. Barang siapa yang memulai satu pekerjaan, satu urusan yang dimulai dengan asma Allah, dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak akan pernah terputus. Ada satu pendapat yang mengatakan terputusnya itu adalah dengan barokah. Ada juga yang mengatakan terputusnya itu adalah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu, bapak, hari ini kita dihadapkan dengan satu hari yang dinamakan di dalam Islam dengan Idul Fitri. Idul itu adalah kembali. Ada yu'adu, aidan. Idul itu adalah kembali. Sedangkan Fitri itu adalah fitrah. Kalau kita membaca Al-Quran, itu ada kalimat bahwa fitrallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrah itu sudah diciptakan oleh Allah di dalam setiap hati manusia, dan itu tidak akan pernah berubah oleh kondisi apapun. Lalu kita selalu bertanya, kenapa fitrah itu tidak bisa berubah? Para mufasir selalu menafsirkan la tabdila li khalqillah dalam pengertian fitrah di situ adalah tauhid. Jadi ketauhidan itu disimpan oleh Allah di dalam hati manusia. Tapi hati yang dimaksud di situ bukan hati dalam pengertian qalbu. Kata Imam At-Tirmizi, qalbu manusia itu sebenarnya seperti bola mata. Bahwa mata itu di dalamnya ada yang berwarna putih, di dalam warna putih itu ada yang berwarna hitam, benar. Di dalam warna hitam itu ada lagi matanya di tengah-tengahnya. Jadi hati itu seperti itu.
hati, kalbu, itu di dalam kalbu ada yang dinamakan dengan fuad. Di dalam fuad ada yang dinamakan dengan lub. Lalu di mana fitrah itu disimpan? Fitrah itu disimpan di dalam lub. Sehingga ketika manusia berbuat kemaksiatan dengan dosa yang gunung banyaknya, yang namanya fitrah ketauhidan itu tidak akan pernah berubah. Dan itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, dalam perjalanan manusia yang paling busuk, yang mengatakan dirinya ana rabbukumul a'la. Dia adalah Fir'aun. Fir'aun mengaku dirinya Tuhan yang maha tinggi. Dia bisa melawan para nabi. Hebatnya Fir'aun sampai dia mendebat ingin berhadapan dengan yang namanya Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Musa dan generasi. Walaupun dalam pengertian itu Fir'aun adalah sebuah kiasan, dan setiap zaman Fir'aun memiliki nama yang berbeda. Tapi Allah tidak memberikan nama yang pasti siapa sebenarnya Fir'aun. Gelaran ini akan terus diberikan kepada mereka yang bersanding ingin melawan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika digambarkan di dalam Al-Quran kasus Fir'aun bersama Musa kemudian ditenggelamkan, Fir'aun masih mau mengatakan saya mengakui Tuhan Musa dan Harun. Itu menandakan sejahat-jahatnya manusia, seabad dosanya manusia, tapi satu waktu dia akan mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan itulah disimpannya lu fitrah di dalam lu, itu tidak akan terganggu dengan apapun. Kalau yang dimaksud fitrah itu tauhid dimasukkan ke dalam kolbu, kolbu itu akan menjadi hitam karena dosa-dosa yang kita lakukan. Kolbu yang dimaksud di situ akan mengganggu yang namanya fitrah. Oleh karena itu, kalau kita ingin memancarkan tauhid dalam perjalanan hidup kita, maka syarat kita tidak boleh banyak melakukan kemaksiatan. Karena satu kemaksiatan akan memasukkan titik noda hitam di dalam hati kita. Dan kemaksiatan itu akan terus berlangsung kalau sekiranya dada yang ada di dalam diri kita itu selalu menerima semua bisikan-bisikan setan. Nah, ketika itu yuwaswisu fi sudurina selalu kita terima, kemudian kita jalankan dengan amal pekerjaan kita. Semakin banyak kesalahan yang kita lakukan di dalam hidup ini, semakin hitam legam. Maka ketika itu fitrah atau tauhid tidak bisa memancarkan ke semua gerak amal seseorang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini saya sengaja mengutip satu ayat di dalam khutbah saya adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena sepanjang ini saya selalu berdiskusi dengan teman-teman saya bahwa kita selalu membicarakan memperbanyak amal soleh. Kita selalu giat beribadah. 1 bulan kita selalu berbicara yang namanya menambahkan amal terus. Tapi tidak pernah kita berbicara bahwa amal yang kita lakukan sebenarnya bukan untuk di dunia. Amal yang kita lakukan sebenarnya buat nanti di akhirat. Satu waktu ada sahabat Ansor bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abdul Mukmin, siapa mukmin yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, mukmin yang paling utama adalah yang ahsanuhum khuluq, yang sebaik-baiknya akhlak. Akhlaknya itu sangat baik sekali. Tapi ya Rasulullah, siapa seorang mukmin yang kais? Siapa orang mukmin yang pintar? Kata Rasulullah, haksiru hadimil ladzat, aksiru al-maut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadimil ladzat itu apa? Sesuatu yang menyenangkan. Kata Rasulullah, al-maut, kematian. Yang kedua, lalu siapa orang mukmin yang bodoh, yang lemah pikirannya, hatinya? Rasulullah menjawab, mukmin yang lemah adalah mereka yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsunya.
Kemudian sahabat Rasulullah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengatakan bahwa manusia di dunia ini terbagi dua. Yang pertama adalah manusia yang menjual dirinya. Yang kedua adalah manusia yang membeli dirinya. Teman-teman sahabat Ali bin Abi Thalib bertanya, wahai Ali, siapa manusia yang memperjualbelikan dirinya di dunia? Mereka adalah hamba-hamba hawa nafsu. Mereka adalah hamba-hamba kekuasaan. Mereka adalah hamba-hamba harta. Mereka adalah hamba-hamba jabatan. Mereka menggadaikan hidup di dunia demi sesaat. Mereka memperbudak dirinya hanya untuk dikuasai oleh hartanya. Setiap saat pikiran dan hatinya selalu berbicara masalah duit, selalu berbicara masalah kekayaan, kendaraan, rumah, diperluas, diperbanyak, terus menumpuk-numpuk. Mereka tidak pernah ingat dengan yang namanya kematian. Kemudian selain itu mereka selalu berpikir berkuasa, terus berkuasa, sampai mereka tidak pernah bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua adalah mereka yang selalu membeli di dunianya. Mereka adalah orang yang tidak pernah dikuasai oleh nafsunya. Mereka tidak pernah diperbudak oleh nafsunya. Mereka tidak pernah diperbudak oleh sesuatu yang menyenangkan dunianya. Mereka tidak pernah diperbudak oleh kekuasaan ataupun jabatan. Mereka adalah orang-orang yang merdeka. Kita bisa melihat gambaran bagaimana sosok Nabi Yusuf yang secara lahiriah itu dimiliki oleh siapapun, bisa diperjualbelikan. Tapi ketika satu waktu ada seorang wanita yang mencintainya, kemudian dia mengatakan, aku lebih suka penjara daripada diriku menyerahkan. Jadi pada intinya satu waktu hidup kita akan terbagi dua, yaitu apakah kita akan diperbudak menjual beli dirikan kita di dunia ini, atau kita membeli dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibu bapak rahimakumullah, kalau hari ini kita beramal soleh, kata Rasulullah, al-qaisu dan nafsahu wa alima lima ba'dal maut. Sebenarnya zakat kita adalah buat bekal kita nanti di akhirat. Kita membaca Quran setiap hari sebenarnya buat bekal kita nanti di akhirat. Kita membayar infak sedekah sebenarnya buat bekal nanti di akhirat. Kita sholat kepada Allah terus dengan mencucurkan air mata setiap malam. Kemudian kita merenung dengan segala banyak dosa yang pernah kita lakukan, sebenarnya buat nanti di akhirat. Kita melakukan apapun di dalam pekerjaan Islam yang berupa amal soleh dan ibadah, sebenarnya buat nanti di akhirat. Artinya apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya buat bekal nanti di akhirat. Kenapa berbicara di akhirat? Karena akhirat adalah kampung halaman kita. Dunia ini bukan kampung halaman kita. Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Jadilah engkau hidup di dunia itu seperti gharib, atau manakala engkau tidak bisa menggambarkan, memvisualisasikan orang gharib, jadilah hidup di dunia itu seperti 'abir sabil, orang yang sedang dalam perjalanan. Ibu bapak rahimakumullah, orang gharib adalah seperti orang yang mengembara dalam satu tempat. Kalau sekiranya ibu bapak berasal dari daerah Garut, kemudian bekerja di Bandung, maka satu waktu betapa indah apapun yang namanya kota Bandung, satu waktu kita ingin pulang ke yang namanya kota Garut. Padahal situasi, kondisi, suasana, kenyamanan dan sebagainya itu lebih indah di kota Bandung. Akan tetapi kita selalu berpikir bahwa kita akan satu waktu akan mudik, akan kembali ke kampung halaman kita. Ibu bapak, akhirat adalah sesuatu
Di dalam Al-Quran jelaskan khalidina fiha abada, sesuatu yang kekal selama-lamanya. Kalau sekiranya ada satu hadis yang mengatakan hidup kita melakukan satu dosa, satu kali, 1 menit, 1 detik dihitung dengan ribuan hari, sebenarnya tidak bisa terhitung di sana. Karena hitungan kita di dunia itu adalah hitungan matahari dan bulan. Di akhirat tidak ada matahari dan bulan. Kalau sekiranya kita berbuat kesalahan di dunia, kemudian kita akan disiksa nanti di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Di sana kita akan merasakan la yamutu wa la yahya fiha. Kita akan hanya merasakan sakit dan pedih, tidak dihidupkan dan tidak dimatikan. Kalau hari ini kita merasa ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu, kita akan dirasakan terus merasakan sakitnya, tidak akan pernah mati, tidak akan pernah hidup. Artinya di dalam kehidupan yang sebenarnya, perjalanan kita di dunia ini adalah perjalanan persinggahan. Kemudian Rasulullah mengatakan al-abiris sabil. Kalau kita tidak merasakan, tidak pernah memvisualisasikan, tidak pernah membayangkan bahwa kita adalah orang asing, kata Rasulullah, jadilah kita orang yang sedang dalam perjalanan. Wah, hidup di dunia kita dari mulai bayi gubratnya kita sampai umur yang ditentukan oleh Allah azalnya, mau 40, 50, 60 tahun, itu adalah perjalanan karir hidup kita di hadapan Allah. Kalau sekiranya kita baik perjalanannya, maka perjalanan itu akan mendapatkan ganjaran surga Jannatul Na'im. Dan ketika dunia ini sebagai satu perjalanan, maka jadikanlah hidup di dunia ini, jangan membayangkan bahwa akan selamanya kita hidup di dunia ini, akan terus panjang umur. Karena ada satu waktu sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah saya meninggalkan dunia ini? Saya berniat ingin bunuh diri. Kemudian Rasulullah, jangan, tapi engkau berdoa kepada Allah, ya Allah, manakala hidup itu baik bagi saya, maka baikkan. Manakala kematian itu baik bagi saya, maka matikan saya. Kalau sekiranya di dalam Idul Fitri ini semua perjalanan kita diarahkan kepada akhirat, maka semua amal ibadah kita akan kita lakukan dengan ikhlas. Kita tidak butuh akibat imbalan di dunia ini. Karena tanpa meminta pun kepada Allah, Allah akan memelihara kita. Kita tanpa meminta pun kepada Allah, Allah akan memberikan rizki kepada kita. Berapa banyak orang yang tidak menyadari darahnya terus ditambah oleh Allah. Dari semenjak dia berumur 1 tahun hingga berumur puluhan tahun. Tapi dia tidak menyadari bahwa darahnya itu adalah sesuatu berkah yang tiada taranya. Karena kalau dibandingkan dengan kita memiliki penyakit yang setiap bulan harus bertambah darah, kita masuk rumah sakit 7 juta, 2 juta, 4 labu, 5 labu terus, baru kita menyadari begitu Allah memelihara kita. Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Bagaimana kita diberikan tulang, bagaimana kita diberikan daging di dalam tubuh kita berkembang sampai besar seperti ini. Tapi manakala kita membandingkannya dengan orang-orang yang sakit, baru kita merasa sadar, ternyata Allah memberikan sesuatu yang tidak pernah diminta oleh kita. Dan kalau sekiranya kita yakin, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah yudabbirul amr, Allah yang mengatur segala urusan yang dibutuhkan oleh makhluknya. Jadi tanpa meminta pun kepada Allah, semua fasilitas di dunia itu diberikan oleh Allah kepada kita. Oleh karena itu, hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah, ada satu hal yang akan membahagiakan kita manakala kita sadar bahwa semua amal soleh kita itu buat bekal nanti kita di akhirat, yakni kebahagiaan, keikhlasan di dalam bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, kalau sekiranya pada hari ini kita bersimpuh kepada orang tua kita, kepada ibu kita memohon maaf, kepada bapak kita memohon maaf, atau kita memohon maaf kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita terhadap semua perbuatan kita, tapi dihubungkan dengan yaumil akhir, maka setiap individu itu akan saling mendoakan di antara kita. Kebahagiaan yang hakiki yang akan kita rasakan adalah
bahwa keluarga besar kita adalah satu kumpulan keluarga yang sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu keluarga, kelompok yang betul-betul yakin bahwa satu waktu semua akan ditinggalkan. Ibu akan meninggalkan anaknya, akan meninggalkan suaminya. Bapak akan meninggalkan istrinya, akan meninggalkan anaknya. Satu waktu kita dipergilirkan terus menerus begitu. Setiap generasi saling meninggalkan terus begitu. Dan itu semua kebahagiaan akan didapat manakala kita mengatakan, wahai ibu, apabila engkau sudah mendahuluiku, maka tunggu satu waktu saya akan ikut bersamamu. Bapak, manakala engkau meninggalkan kami dahulu, maka saya akan ikut bersamamu nanti. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan kemudian di dalam satu keterangan banyak sekali bahwa hidup kita itu tidak boleh lepas dengan kematian. Ibu, bapak, rahmatullah, ketika kita akan tidur kita diajarkan untuk mengingat mati. Bismillah, bismika, Allahumma ahya wa amit. Setelah bangun tidur kita diingatkan lagi dengan kematian. Kata Rasulullah, orang mukmin yang baik adalah orang yang selalu mengingat kematian Aisyri, selalu mengingat kematian sampai 100 kali dalam setiap harinya. Kenapa? Karena dia merindukan yang namanya kampung halaman. Pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar ada sesuatu yang membahagiakan. Maka Allah memberikan gambaran terhadap orang mukmin itu 3 kelompok ketika akan bertemu dengan Allah. Yang pertama adalah orang mukmin yang sabiquna bil khairat. Yang kedua adalah muqtasid. Yang ketiga adalah zalim li nafsi. Ketiga golongan inilah ada semuanya mukmin. Tapi ada mukmin yang bertemu dengan Allah dengan kebahagiaan. Ada mukmin yang kemudian harus memperjalankannya di dalam sirat. Ada mukmin yang kemudian masuk neraka dulu. Dan semuanya itu dihadapkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita sudah genap banyak melakukan berbagai macam kegiatan di bulan Ramadan. Idul Fitri adalah kembali kepada fitrah. Memahami kematian adalah memahami fitrah kita, memahami ketauhidan kepada Allah. Ternyata di dalam hidup ini hanya satu yang harus kita ingat, yakni Allah. Dan Allah memberikan kampung akhirat yang namanya surga bagi orang yang baik. Yang bagi orang yang tidak pernah melakukan kebaikan di dunia, Allah memberikan kampung akhirat, neraka namanya. Hadirin sidang Aid rahimakumullah, dari sini kita akan mengetahui bahwa kalau Allah menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, sebenarnya setiap manusia itu akan merasakan kematian. Bukan mendekati aja, tapi zauq, dha'iqatul zauq, rasa nafs di dalam diri manusia itu selalu ada. Cuma kita melupakan rasa itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang perjalanan kita jauh sekali bertolak belakang dengan yang namanya yaumil akhir. Padahal Allah sudah menitipkan rasa itu di setiap diri manusia, bahwa kematian itu akan selalu ada, akan selalu datang, dan satu waktu kematian itu akan menyebut nyawa kita. Saya akhiri khutbah ini dengan satu ungkapan. Ketika satu waktu Ibrahim itu dihadapkan dengan malaikat maut, kata malaikat, wahai Ibrahim, apakah kau sudah siap berhadapan dengan Tuhanmu? Kemudian Ibrahim menjawab, saya belum siap. Kemudian malaikat mengatakan, kenapa belum siap? Bukankah kau orang yang paling merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukti bahwa Nabi Ibrahim merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia selalu mengingat Allah dengan zikirnya, dengan berbagai macam upayanya, sampai Ibrahim dikatakan sebagai bapak tauhid. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim berpikir, ya, saya adalah orang yang merindukan Allah. Saya juga berpikir, kenapa saya tidak cukup untuk siap bertemu dengan Allah. Padahal setiap saat, setiap waktu saya selalu merindukan Allah, selalu ingin dekat dengan Allah.
maka ajal ini sebenarnya adalah sesuatu gerbang pertemuan saya dengan Allah. Wahai malaikat, percepat pertemuan saya dengan Allah, cabut nyawa saya. Nah, ketika itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita sholat, kita selalu merindukan Allah. Kita zakat sebenarnya merindukan Allah. Kita puasa merindukan Allah. Kita membaca Quran merindukan Allah. Kita punya keluarga yang baik, yang sakinah, mawadah adalah karena kita merindukan Allah. Satu waktu mati akan menjemput nyawa kita, maka di situ adalah gerbang kita bertemu dengan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari sini kita akan memulai perjalanan hidup kita yang baru. Besok kita akan masih berada dalam Idul Fitri. Jadi selama 2 hari kita akan diberi waktu oleh Allah untuk beridul fitri. Setelah itu kita akan perjalankan oleh diri kita sendiri. Tapi barang siapa yang selalu mengingat kematian, maka dia adalah termasuk orang yang pintar. Barang siapa orang yang melupakan kematian, maka semua amal-amal yang dia lakukan itu adalah bagai fata morgana. Allah mengatakan bahwa perumpamaan amal yang tidak ada hubungannya dengan keimanan kematian itu bagaikan habaan mansuro, itu bagaikan debu yang berterbangan. Di situ kita akan bisa memvisualisasikan bagaimana debu yang berterbangan itu, karena tidak pernah ada gunanya sama sekali. Tidak ada orang yang bisa menangkap debu itu. Yang ada adalah debu itu menambah penyakit bagi mereka yang menghirupnya. Debu itu akan menambah penyakit bagi mereka yang terkena mata. Debu itu akan menjadi penyakit bagi seluruh yang mendekatinya. Habaan mansuro. Dari sini kita akan belajar bagaimana hidup itu setiap saat, bagaimana hidup itu perlu kesadaran, bagaimana hidup itu adalah perlu yang namanya tazkirah. Kali-kali hada fastaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup khutbah ini dengan doa. Semoga hari ini kita disadarkan dengan berbagai macam hal, khususnya hubungan sosial di antara keluarga, di antara masyarakat. Karena kesalahan itu adalah bukan karena kita bertemu dalam pertemuan berhadapan dengan Allah. Allah Maha Pemaaf, akan tetapi keluarga kita belum tentu memaafkan kita. Masyarakat kita belum tentu memaafkan kita. Oleh karena itu setelah doa ini, maka kita dianjurkan untuk saling memaafkan. Hamdan yuwafi'u wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa'adi sultanika. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana firli wa liwalidayna alladhina sabaquna bil iman. Allahumma firli lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum minal aidin wal faid.